semuanya, selamat datang di podcast Ruang Suara. Aku Zara Silviani. Dan aku Namira. Di kesempatan kali ini kita bakal membahas topik menarik nih, terkait etika dan hukum media. Nah, pada podcast ini kita itu mengangkat tema tentang pemberitaan kasus hukum dan privasi korban. Isu ini tuh udah banyak banget di media, tapi jarang banget nih teman-teman ada yang membahas secara kritis. Nah, media punya peran penting dalam menyampaikan informasi hukum ke publik. Tapi di sisi lain, kebebasan pers ini harus tetap diiringi dengan tanggung jawab etika dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Lewat diskusi ini, kita akan mengupas bagaimana sih praktik pemberitaan kasus hukum dilihat dari sudut pandang kode etik jurnalistik dan juga hukum media yang ada di Indonesia. Sekaligus membahas sejauh mana sih media sudah menghormati hak privasi dari korban. Nah, biar obrolannya makin lengkap, di sini kami mengundang narasumber dari salah satu mahasiswa program studi ilmu hukum, Kak Daren, yang saat ini merupakan salah satu anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dan juga sebelumnya sempat menjadi salah satu anggota BEM FH, yang pastinya akan berbagi pandangan dari sisi regulasi dan hukum. Halo, selamat siang Kak Daren. Selamat siang. Nah, kasus hukum itu sudah selalu jadi bahan yang menarik. Tapi pertanyaannya, apakah semua hal dalam kasus hukum layak dipublikasikan ke publik? Terutama kalau menyangkut korban kekerasan seksual, identitas keluarga korban, atau pihak yang masih dalam proses hukum. Nah, hari ini kita akan bahas 3 kasus nyata yang menunjukkan bagaimana media ini masih seringkali berada di persimpangan di antara kebebasan pers dan juga peran etika. Kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu terkait Aliansi Jurnalis Independen atau sering disebut AJI, yang memberikan imbauan kepada media yang memberitakan kasus kekerasan seksual guru ke siswanya di Gorontalo, di mana media ini melanggar karena menampilkan nama siswa korban secara jelas, menyebutkan sekolah, dan juga menayangkan tangkapan layar video kejahatan yang diburamkan. Nah, pada praktik jurnalistis memang ada dorongan untuk membuat berita terasa lengkap dan kredibel, salah satunya lewat dengan detail-detail informasi tertentu. Tapi di sudut pandang komunikasi, detail informasi ini justru bisa menjadi masalah atau problematik ketika menyangkut identitas korban. Nah, kalau dari Kak Daren, menurut pandangan hukum, bagaimana hukum ini bisa membatasi dorongan nilai berita ini agar tidak melanggar hak privasi korban? Baik, jadi saya sudah menyimak sedikit berita yang ada di Gorontalo itu tentang kasus yang ada di sekolah. Ya. Jadi hukum itu sangat menjunjung tinggi hak asasi individunya, hak asasi individu, hak asasi manusianya. Nah, ketika hak privasi ini tidak dijaga, ya hukum menentang keras. Bahwasanya ini harus dijaga, privasi seorang harus dijaga. Apalagi di sini kan masih sekolah ya, kalau kita lihat itu masih sekolah. Nah, sekolah yang berarti anak tersebut itu masih mempunyai masa depan yang panjang. Ketika anak ini tidak mendapatkan hak privasinya, berarti dia bisa mencemarkan reputasinya. Dan juga di masa depan kita tidak tahu bagaimana buat dia ke depannya. Nah, di sini juga saya baca lebih dalam lagi bahwa ada undang-undang yang melarang tentang publikasi tentang jurnal dan batasan-batasan antara hak privasi individunya. Nah, di dalam hukum sendiri, hak privasi individu itu di atasnya dari publikasi sosial. Jadi konsumsi publik itu memang kita tidak membatasi tetapi ada batasan tertentu yang dimana sifatnya lebih tinggi, junjungan lebih tinggi daripada konsumsi publik ini. Nah, jadi ya begitulah menurut saya mengenai isu tersebut. Apalagi jejak digital tuh nggak bisa hilang ya. Nah, benar-benar. Makanya walaupun kita misal udah berusaha menutupi identitas kita, tapi kalau udah
pernah tersebar dulunya, pasti itu gampang banget buat instansi atau mungkin lembaga untuk mencari tahu tentang identitas kita sebelumnya. Benar. Nah, kalau dilihat dari sisi komunikasi, pembukaan identitas korban berpotensi menciptakan stigma dan trauma berlapis karena korban harus menghadapi tekanan sosial setelah kasusnya diberitakan. Benar. Jadi, apakah dampak psikososial seperti stigma dan trauma ini juga menjadi pertimbangan dalam menilai pelanggaran media? Oke, jadi di dalam hukum itu ada juga tentang kerugian material ataupun non material. Nah, di sini kan bukan soal tentang kerugian fisik dan material doang, tetapi ada kerugian non material yang berupa dia gangguan psikologinya, terus gangguan mental. Nah, itu yang menjadi pelanggaran berat lah di dalam hukum. Karena balik lagi ke poin awal, yaitu tentang perlindungan hak asasi manusia tadi, hak asasi individu, yang dimana kita sangat menjaga dan menjunjung tinggi privasi individu. Sama halnya dengan kita tadi jejak digital dan lain sebagainya di masa depan. Apakah itu menjadi bumerang buat dia, ya kan, nggak tahu reputasi dia ke depannya bagaimana. Nah, itu menjadi yang harus kita jaga seharusnya di dalam hukum. Apalagi kan dia juga masih sekolah ya. Nah, jadi benar. bisa aja dalam kasus ini kalau dia sudah kena psikologinya, dia akan nggak mau lagi kayak ngelanjutin sekolahnya atau benar. bergaul dengan teman-teman lainnya. Menutup diri gitu ya Menutup jadinya. diri dia. Nah, kalau di kasus pertama tadi fokusnya korban secara langsung, di kasus kedua ini justru muncul konsep yang menarik, yaitu privasi tidak langsung, di mana KPI sempat menjatuhkan sanksi teguran tertulis ke 3 program siaran, yaitu Buletin iNews Pagi, program lain iNews TV, dan program di MNC TV, di mana ketiga program ini menampilkan wajah dan nama kerabat korban pelecehan seksual. Nah, dari sudut pandang komunikasi visual, menampilkan wajah dan nama keluarga korban bisa menjadi pintu masuk untuk melacak identitas korban. Meskipun korban tidak ditampilkan secara langsung. Nah, kalau ditarik ke sudut pandang hukum, sejauh mana konsep privasi tidak langsung ini diakui sebagai bentuk pelanggaran? Oke, baik. Jadi sejauh mananya ya? Jadi sebelum kita masuk ke situ, ya kan, berarti ini tentang pelanggaran tersebut, ya kan, publikasi tersebut, tapi menyebutkan identitas bukan korban tetapi kerabat korban, ya. Kalau di dalam konsepnya, ya kan, hak privasi tadi, ya kan, memang kita sangat menjunjung tinggi privasi korban. Tetapi ketika kita menampilkan identitas dari kerabat korban, otomatis yang Mbak sebutkan tadi bisa dapat dilacak korbannya. Nah, inilah yang menjadi pelanggaran ya menurut saya tentang batasan tadi, di mana walaupun dia tidak secara langsung, nggak secara langsung kepada korban, tapi melalui kerabat. Nah, ada undang-undang di dalam publikasi itu, kalau nggak salah pada undang-undang P3 SPS KPI itu nomor 24 tahun 2024, yang dimana hak privasi korban, ya kan, itu dilindungi seprivasi mungkin. Itu inti di dalam undang-undangnya. Nah, jadi walaupun dia tuh bukan korban langsung, kerabatnya, tetapi dia tetap harus menjaga privasinya. Apalagi kan dia satu darah ya, tetap dapat dilacak. Begitu kalau konsep di dalam hukum. Nah, kalau ngomongin tentang ketatnya undang-undang, berarti kan jika kita lihat sebagai masyarakat, itu menilai bahwa undang-undang ini lebih menekankan perlindungan ke korban anak dibandingkan transparansi informasi. Nah, jadi dalam perspektif hukum, itu gimana sih sebenarnya titik keseimbangan antara hak publik untuk tahu kasus ini dan hak korban untuk dilindungi? Oke, di dalam hukum, hak sebenarnya keseimbangan tadi ya, kita berbicara soal keseimbangan tadi, hak privasi
manusia, hak Iya. privasi individu tadi, dia di atas konsumsi publik hak untuk publik tahu tadi ya? untuk tahu. Karena berita itu tidak perlu memberikan informasi detail. Memang kita sebagai mungkin media ya ingin memberikan informasi kepada publik itu yang sangat detail ya. Iya. Begitu. Jadi Transparansi ya informasi gitu. untuk lebih menarik beritanya. Tetapi kita harus menjunjung hak asasi tadi, karena tetap bagaimanapun ya kan, apalagi dia tentang anak di bawah umur, itu Iya. memang di dalam hukum Indonesia sangat menjaga hak privasinya. Maka dari itu kalau soal Titik keseimbangan. keseimbangannya menurut saya dia lebih dominan ke hak asasi Iya, anak tadi. perlindungan Perlindungan korban tadi ya. Iya. Karena namanya anak itu masih punya masa depan Masa buat depan. ke depannya. Dia bisa untuk sekolah atau untuk Benar. pekerjaan dia di kedepannya. Nah, karena gini, dalam anak sendiri kenapa sangat dilindungi? Karena tadi anak itu yang mempunyai mental, ya kan, mentalnya juga lemah. Dia juga punya masa depan buat kedepannya. Iya. Juga psikologis yang bakal dia rasakan di kemudian hari. Nah, itu yang menjadi pertimbangan di dalam hukum. Kenapa? Karena sangat menjaga hak asasi dari anak, begitu. Namanya mental anak itu kadang kita tuh nggak tahu apa yang dia Iya. lakukan. Benar. Itu bisa aja nekat mengambil langkah yang salah. Benar. Iya, karena nggak semua anak tuh bisa Sampai survive. pikir kritis Iya. juga, Benar. kan. Iya. Kemudian dari 3 kasus yang udah kita bahas tadi nih Kak, kita tuh bisa melihat teman-teman bahwa hukum media itu tidak hanya berbicara soal aturan tertulis, tapi juga soal dampak yang nyata pemberitaan terhadap korbannya. Nah, kalau sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, diskusi ini jadi pengingat bahwa framing media ini bukan cuma soal teknik, tapi juga soal tanggung jawab etis dan hukum media sendiri. Nah, terima kasih nih Kak buat perbincangan pada siang kali ini. Kayak kita tuh udah bisa dibantu untuk melihat secara perspektif hukum. Hukum, Karena kita lebih kan dalam dalamnya. komunikasi Iya. yang mungkin lebih detail itu tentang kode etik jurnalistiknya Iya. aja, tapi kita tuh nggak tahu secara lebih detail di hukumnya itu kayak mana. Iya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast Ruang Suara ini. Semoga ilmu yang kita dapat dari narasumber kita berguna bagi kita semua, dan semua pelanggaran media bisa diminimalisir, dan harapannya bahkan bisa tidak terjadi lagi. Untuk media di seluruh Indonesia, kalian harus bisa mencermati apa aja sih kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi dan tidak dilanggar secara berlebihan gitu. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, dari Kak Daren mungkin ada closing statement untuk Para para- pendengar kita biar bisa lebih bijak lagi dalam bermedia. Oke, jadi ini pesan yang mungkin ingin saya sampaikan ya kepada para pendengar ya. Iya. Jadi bahwasannya memang media itu mempunyai algoritma terbaik lah Iya. dalam menjangkau informasi. Iya. Tetapi di dalam informasi publik tadi, kita tetap menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, terutama hak asasi anak. Iya. Karena anak itu mempunyai masa depan yang harus dijaga, dan mereka lah yang bakal menjadi penerus bangsa kita. Ketika masa anak-anak tadi ya kan tidak terlindungi privasinya dan akan mengganggu masa depannya, ya bagaimana kita besok Iya. buat kedepannya. Mungkin begitu kalau dari saya. Oke. Masukannya cukup bermanfaat buat para pendengar dan kita semua tentunya. Iya. Oke, mungkin itu tadi sepatah dua kata dari narasumber kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. See you, guys. Udah. Oke. Dimakan lah. Banyak. Makan ini